Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim dan seluruh agama Islam serta ibu-ibu jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah, saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui ibu-ibu semuanya. Saya sadar betul dari segi agama, ilmu, pengalaman, bahkan umur pun mungkin jauh dibanding ibu-ibu semuanya. Maka dari itu, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata. Anggap saja di sini saya bercerita, sharing dan berbagi pada ibu-ibu semua. Ibu-ibu jemaah yang insya Allah dirahmati Allah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kami mengajak ibu-ibu semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jika kita pandai bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat itu. Seperti janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya kata Allah, jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat itu. Sebaliknya, jika kalian kufur, wala in kafartum inna azabil lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Lalu, bagaimana cara kita bersyukur? Caranya ada 3. Yang pertama, asyukur bil qalbi, bersyukur dengan hati. Bagaimana cara kita bersyukur dengan hati? Yakini, pahami bahwa semua yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah. Kita hanya menjalankan ikhtiarnya saja. Bahwa semua yang mengizinkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bu, kalau kita memahami bahwa semua yang kita dapatkan saat ini semua datang dari Allah, kita tidak akan mudah gelisah dan kecewa. Karena apa? Karena kita yakin bahwa semua yang kita dapatkan saat ini itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Contohnya apa? Keluarga kita, rumah tangga kita, ekonomi kita, semuanya lah. Semua yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama menyampaikan bahwa tidak ada sandaran terbaik di hati ini kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya karunia dari Allah. Kita hanya wasilahnya saja. Cara bersyukur kedua yaitu asyukur bil lisan, bersyukur dengan lisan. Bagaimana cara kita bersyukur dengan lisan? Perbanyak kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mendapatkan kabar yang membahagiakan, ucapkan kalimat Alhamdulillah. Sebaliknya, jika kita mendapatkan kabar yang menyedihkan, kabar yang menyulitkan pun sekalipun, ucapkanlah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Kenapa demikian? Boleh jadi sesuatu yang kita anggap tidak baik itu adalah sesuatu yang baik yang Allah sedang rencanakan untuk kita. Ibu, kita ini kebanyakan mengucapkan hamdalah apa luhlahnya, Bu? Saya rasa kita kebanyakan luhlahnya, Bu. Ah, ih, iu. apalah semacamnya. Iya. Sekarang kita ganti
Kita ganti dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu di rumah lihat suami bilang apa? Alhamdulillah. Walaupun gaji suami pas untuk makan bilang apa? Alhamdulillah. Ayla. Dapat ikan sejerat, alhamdulillah. Insya Allah, Bu, jika kita sering-sering mendawamkan kalimat hamdalah di kehidupan sehari-hari kita, insya Allah hidup kita akan bahagia, Bu. Karena apa? Karena kita sudah merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Cara bersyukur ketiga yaitu asyukur bil amal, bersyukur dengan amal. Bagaimana cara kita bersyukur dengan amal? Kita gunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk semua hal yang Allah sukai. Jadi, bersyukur dengan amal itu menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk semua hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kesehatan. Gunakan untuk apa? Gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sampai kapan kita maksiat? Mau sampai kapan kita jauh dari Allah? Mau sampai kapan kita membangkang kepada Allah? Berhenti. Gunakan dan bersyukur dengan amal terbaik. Sholatnya diperbaiki, baca Al-Qur'annya Banyak. Maka hari ini, pagi tadi kita sholat subuh, malam tadi kita sholat tahajud, barusan kita membaca ayat suci Al-Qur'an, dilanjutkan dengan taklim. Ini adalah salah satu contoh bersyukur dengan amal perbuatan. Lalu, sampai kapan kita bersyukur kepada Allah? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bu, di awal pertemuan ini tidak henti-hentinya kami mengajak ibu-ibu semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mungkin teman saya ada menambahkan, silakan Ibu Nuraulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahbi sahli sadri wa yassirli amri wal uhdata min lisani yaqulu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahu azim. Jamaah Majelis Taklim Desa Lagan yang saya hormati, serta teman-teman penyuluh agama Islam KUA Talang 4 dan Semidang Lagan yang saya hormati. Saya ingin sedikit menambahkan tentang tema yang kita bahas pada sore hari ini, yaitu tentang syukur. Seperti yang saya bacakan di awal tadi, Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan nikmat yang banyak, maka bersyukurlah. Barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ibu-ibu, sesungguhnya Allah itu telah memberikan kita nikmat yang banyak. Tercantum juga di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikanmu nikmat yang banyak. Nikmat apa aja itu, Ibu? Nikmat bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, Bisa sampai sini. iya, nikmat sehat, masih mau
Bisa hadir di sini itu juga termasuk nikmat. Jadi kita harus pandai bersyukur biar Allah menambahkan nikmat. Itu ada sebuah kisah, Ibu. Kalau tadi kan sudah dibahas oleh ustazah kita, Ustazah Penti, bahwasanya cara kita bersyukur itu ada dari hati. Dari hati itu mengulas sedikit ya, Ibu ya. Dari hati itu bahwasanya kita menyadari, merenungi bahwa Allah itu telah memberikan kita nikmat yang banyak. Setelah kita sadar, kemudian kita ucapkan dengan lisan. Dengan ucapan itu alhamdulillah, subhanallah. Kemudian setelah dengan lisan itu juga dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan. Bagaimana dengan amal perbuatan itu? Yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salah satunya sholat, puasa, zakat, sedekah, dan banyak macamnya lagi. Nah, ini saya akan bercerita ya Ibu ya tentang syukur. Ceritanya gini Ibu. Pada zaman Nabi Musa itu datang si kaya dan si miskin Ibu. Yang pertama datang si miskin. Datang si miskin itu menghadap Nabi Musa dengan baju compang-camping. Nah datang, wahai kata Nabi Musa, tolong doakan saya dong. Katanya doakan kepada Allah biar saya kaya katanya. Apa kata Nabi Musa? Jawab Nabi Musa, woi, kata Nabi Musa, banyak-banyaklah kamu bersyukur. Jawab lagi orang si miskin tadi, apa Nabi Musa nih, bagaimana saya tidak bersyukur? Katanya keadaan saya cuma camping, miskin, melarat. Ini pergi si miskin dengan kecewa, dengan ngomel-ngomelnya si miskin tadi. Disuruh bersyukur apanya, katanya bersyukur ini katanya. Kemudian datang lagi si kaya, datang kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong doakan saya. Mohonlah kepada Tuhan, jadikanlah saya ini miskin, biar harta saya yang banyak itu tidak menghambat saya dalam beribadah. Apa kata Nabi Musa? Kalau kamu mau miskin, berhentilah kamu bersyukur. Bagaimana kata si kaya tadi saya bisa berhenti untuk bersyukur, wahai Nabi Musa? Karena Allah itu terlalu banyak memberikan nikmat. Allah ciptakan mata saya dengan sedemikian rupa sehingga saya bisa melihat, telinga sehingga saya bisa mendengar, tangan sehingga saya bisa bekerja, kaki sehingga saya bisa berjalan. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa berhenti untuk bersyukur? Jadi tidak bisa berhenti si kaya tadi untuk bersyukur. Jadi apa? Karena dia selalu bersyukur, maka Allah selalu tambah nikmat semakin kayu. Awak dia nak miskin, semakin kayu. Jadi si miskin tadi dan doa dia bersyukuri Ibu. Apa yang disyukuri katanya? Tambah pesak, tambah saro. Itulah kisahnya tadi Ibu. Kisah si miskin dan si kayu. Jadi apabila kita sekarang dalam keadaan miskin, bersyukur aja Ibu, supaya Allah tambah nikmat kita. Supaya kita si miskin bisa jadi si kayu bisa tambah kaya raya. Jangan si miskin tambah miskin karena tidak pandai bersyukur. Itu kisahnya, bisa kita ambil ini hikmah Ibu ya. Jadi kita harus pandai bersyukur supaya Allah menambahkan nikmat. Kemudian ada lagi kisah Ibu, boleh nambah lagi Ibu? Boleh. Ini kisah sahabat Rasulullah. Nama panggilannya itu Abu Kilabah. Abu Kilabah Ibu. Abu Kilabah ini terkenal dia tuh orang yang paling pandai bersyukur Ibu. Sahabat Rasulullah pada zaman itu yang paling pandai bersyukur. Pernah dia itu ditanya oleh orang-orang bertanya, hai Abu Kilabah, siapakah orang yang paling kaya? Siapa Ibu orang yang paling kaya? Aku jawabannya kira-kira Ibu. Aku kata Abu Kilabah, oi 100 saya Dina. Iya betul. Orang yang paling banyak bersyukur itulah dinamakan orang kaya. Karena orang ya 100. Suatu kenikmatan, suatu kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan harta, Ibu. Banyak di luar sana orang itu memiliki harta yang banyak, mobil, rumah bagus, keturunan yang bagus, yang kaya raya, harta pokoknya serba berlebih. Tapi dia tidak merasa bahagia. Ribut suami istri, anak-anak belago, lempar-lemparan ini sendal, tidak bahagia tidak, padahal kaya raya karena dia tidak pandai bersyukur. Tapi ada juga yang petani, bergandengan tangan, dia melalui pelang sawah atau cengar-cengir sambil jago berburu
Kami kedua mah jago burung banyak anak udah ngasih yang tidak, tapi dia ketawa bahagia. Itu berarti kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan harta. Belum tentu orang kaya raya itu bahagia. Berarti orang yang kaya, orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. 100 semua ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu, Abdullah bin Muhammad. Nah, Abdullah bin Muhammad ini diriwayatkan dalam sebuah hadis. Hadis ini Bu, bukan kecil aku aja. Hadis. Abdullah itu bertemu dengan Abu Kilabah di dalam kemah yang sangat